Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alaina Mardianti, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 3B, dengan NIM 2186206009. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan dan modernisasi. Yang pertama, pengertian pembangunan. Kata pembangunan menurut Kamus Besar Indonesia yaitu proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang menjadi banyak perihal pembangunan. Proses pembangunan mencapai kemajuan perkembangan atau menumbuh segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak. Namun dapat diambil pembangunan berarti perubahan. Istilah Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ekonomi yang ditandai dengan adanya industrialisasi. Istilah pembangunan juga bisa berarti suatu proses perubahan yang menghasilkan perpindahan dari desa ke kota, peniruan gaya hidup modern dan sikap hidup yang baru. Pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan terdiri dari dua, yaitu yang pertama pembangunan fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Contohnya prasarana perhubungan jalan, jembatan, dan lain-lain. Prasarana pemasaran gedung, pasar, dan prasarana sosial, gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Yang kedua, pembangunan non-fisik. Pembangunan non-fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contohnya, pembangunan bidang keagamaan, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, KK, dan lain-lain. Kemudian pendekatan dalam pembangunan. Yang pertama, pendekatan holistik. Holistik merupakan suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam suatu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatu beberapa aspek ke dalam suatu proses. Kemudian pengaruh pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan sebuah keharusan di tengah gencarnya perkembangan zaman. Maka akan sulit untuk bersaing secara global dan berbagai aspek. Salah satunya adalah ekonomi. Untuk bisa bersaing dalam persaingan global saat ini, maka diperlukan adanya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Adapun dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kemudian terciptanya lapangan kerja, meningkatkan kegiatan perekonomian antar wilayah dan negara. Peningkatan perekonomian akan diiringi meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga menekankan angka pengangguran. Adapun dampak negatif yaitu semakin sedikit lahan, dengan demikian masyarakat membutuhkan lahan untuk tempat tinggal akan kesulitan mencarinya. Yang kemudian meningkatkan pencemaran. Hal ini dikarenakan meningkatnya pusat industri dan meningkatkan konsumsi energi dan meningkatkan pula hasil buang dari energi yang digunakan. Kemudian pengertian modernisasi.
Istilah modern pada modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang terdiri dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus berarti periode waktu masa kini. Secara singkat, modernisasi berarti cara yang berkaitan dengan perkembangan kondisi di masa sekarang atau terkini. Kemudian pengaruh modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, bidang ekonomi. Modernisasi memberikan pengaruh pada masyarakat untuk mengembangkan sistem perekonomiannya yang tadinya secara tradisional menjadi modern. Kemudian bidang politik. Modernisasi dapat dilihat pada pembentukan organisasi internasional seperti PBB dan terjadinya kerjasama bilateral dan multilateral. Kemudian bidang sosial. Modernisasi bisa dilihat dari maraknya media sosial yang digunakan untuk memudahkan komunikasi. Kemudian bidang perekonomian. Dengan adanya pengaruh modernisasi di bidang pendidikan, maka media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi lebih mudah diakses. Kemudian bidang kesehatan. Dengan pengaruh modernisasi pada bidang kesehatan, maka masyarakat dapat menggunakan alat yang lebih canggih dan obat yang sudah teruji penelitiannya sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan obat tradisional yang belum terbukti khasiatnya. Yang terakhir, pola pikir masyarakat. Pengaruh modernisasi terhadap pola pikir masyarakat adalah berubahnya pola pikir yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Modernisasi juga membuat masyarakat berpikir kritis dan lebih terbukti terhadap hal-hal baru. Adapun dampak positif dari modernisasi, yang pertama memperkuat integrasi dalam masyarakat. Pemikiran masyarakat akan semakin terbuka akibat proses modernisasi. Yang kedua, memajukan kesadaran politik dan demokrasi. Proses modernisasi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi baik dari media cetak atau elektronik. Adapun dampak negatif dari modernisasi, yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memicu akibat fenomena modernisasi. Salah satu contohnya adalah kemunculan kelompok sosial seperti pedagang kaki lima, pengangguran, dan lain-lain. Kemudian pencemaran lingkungan. Modernisasi biasanya ditandai dengan pembangunan sejumlah industri di berbagai bidang. Namun, industri ini dapat memicu permasalahan baru dalam lingkungan seperti pencemaran sungai akibat limbah industri. Kemudian kriminalitas. Modernisasi yang terjadi dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Kemudian gaya hidup kebaratan. Modernisasi dapat membawa perubahan mendunia memasuki kehidupan bermasyarakat sehingga terjadinya pergeseran budaya pada kehidupan individu.